Baik, selamat malam Pak Lila. Perkenalkan, nama saya Gregorius Abdus Amandanu, NRP 19052. Di sini ingin menjelaskan mengenai kasus persamaan gelombang apabila energinya itu kurang dari potensial P0-nya. Nah, dari sini kita akan cari persamaan gelombangnya, kemudian cari koefisiennya, serta koefisien refleksi dan transmisi. Jadi sebelum kita masuk ke soal, persamaan Schrödinger secara umum itu bisa dituliskan Schrödinger secara umum itu adalah min Habar per 2M, kemudian D kuadrat C X per D X kuadrat ditambah E min P dikali dengan si X ini sama dengan 0. Nah, dari sini ada dua hal yang terjadi, yaitu di bagian sebelah kiri ini saat berarti di sini kita bisa simpulkan V-nya itu bisa kita pecah menjadi fungsi potong-potong. Ini nilai P-nya sama dengan 0 untuk X kurang dari 0 dan menjadi P0 untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Karena di sini ada dua kondisi, maka bisa ditinjau keduanya. Yang pertama kita bisa tulis dulu. Nah, di sini yang pertama kita akan cari persamaan gelombang Schrödinger terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa tulis yang pertama untuk X kurang dari 0, maka kita bisa buat persamaan Schrödinger berarti menjadi R kuadrat I 2 kuadrat per dx kuadrat. Nah, karena di sini nilai V-nya 0, ini V sama dengan 0, maka ini menjadi plus. Nah, yang dari sini, ini kita substitusikan nilai V sama dengan 0, sehingga kita dapat E Cx sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa kalikan persamaan ini dengan 2M per Habar, sehingga koefisien di sini hilang, menjadi D kuadrat Cx per dx kuadrat ini plus 2M E per Habar. Tadi ada salah tulis, jadi di sini seharusnya ada duanya, pangkat 2. Kemudian depannya tetap positif, kemudian di sini berarti ini Habar kuadrat, berarti ini Habar kuadrat ini si X. Nah, kita misalkan di sini karena ini untuk kasus pertama, kita misalkan buat itu K1 sama dengan 2ME per Habar kuadrat. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa buat ini persamaan menjadi D kuadrat Cx per dx kuadrat. Nah, ini menjadi, nah ini adalah, ini K1 kuadrat, maaf, ini K1 kuadrat. Nah, ini berarti menjadi K1 kuadrat Cx sama dengan 0. Nah, di sini adalah suatu persamaan diferensial biasa homogen karena konstannya 0. Jadi di sini kita bisa misalkan, selanjutnya kita misalkan d dx ini sama dengan d. Sehingga dari sini kita bisa tulis berarti ini d, karena ini d pangkat 2 dx kuadrat turunan kedua, karena itu pertama sama dengan d, berarti ini d kuadrat Cx plus K1 kuadrat Cx sama dengan 0. Berarti dari sini kita bisa keluarkan si X-nya, si X dikali D kuadrat plus K1 kuadrat ini sama dengan 0. Karena si X tidak mungkin sama dengan 0, maka kita punya D kuadrat plus K1 kuadrat ini sama dengan 0, maka D kuadrat ini sama dengan min K1 kuadrat. Itu dari sini D-nya ini sama dengan plus minus K1. Artinya D1 ini sama dengan K1. Book ini ada I-nya. Nah, ini berarti salah tulis. Berarti ini D1-nya, kita ambil misalkan yang plus, berarti ini plus IK1, kemudian D2-nya ini sama dengan min IK2. Ini kita ambil kotak sedikit. Kemudian kita beralih lagi ke sini karena kita dapat D-nya seperti ini, berarti kita bisa tulis
D dx ini sama dengan D, berarti tadi plus minus I K1. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan Cx, sehingga kita punya D dx Cx ini sama dengan plus minus I K1 Cx. Nah, ini kita kali silangkan, sehingga kita punya D Cx per Cx ini sama dengan plus minus IK1 dx. Nah, kemudian ini kita integralkan, sehingga kita punya di sini, kita punya ln Cx ini plus, misalkan ini C1, PAC1, yang ini berarti plus minus IK1 plus C2. Berarti ini ln Cx sama dengan plus minus IK1, ini C2 dikurang C1, karena ini konstanta dikurang konstanta, maka ini pasti konstanta. Nah, kemudian dari sini menyatakan Cx-nya berarti Cx ini sama dengan, nah ini berarti E pangkat plus minus I K1 plus C, atau Cx sama dengan ini E pangkat C kali E pangkat plus minus I K1. Nah, E pangkat C konstanta, pasti konstanta. Berarti di sini bisa kita tulis sebagai ini, misalkan A E plus minus I K1, ini X, ini X, ini X, ini X, nah ini X. Nah, karena ini plus minus, berarti kita bisa simpulkan Cx ini sama dengan A1 E pangkat I K1 X tambah A2 E pangkat min I K2 X. Nah, ini kita dapat persamaan gelombang untuk X kurang dari 0. Nah, kalau kita perhatikan kasusnya, karena ini adalah semacam pembatas X sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan di sini berarti persamaan gelombang datang. Nah, ini kita tuliskan C1. Nah, ini sama dengan A1 E pangkat I K1 X tambah A2 E pangkat min I K1 X. Nah, selanjutnya kita cari yang kedua untuk kasus untuk kasus X lebih dari sama dengan 0. Nah, kita buat di sini untuk X lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada nilai V, di mana di sini kurang dari V0 ya. Nah, berarti kalau kita kembalikan persamaan Schrödinger-nya, kita tuliskan ulang, kita ambil dari atas, nah, kita tulis di sini. Nah, karena di sini nilai V-nya tidak sama dengan 0, beda saat kasus X kurang dari 0, maka di sini nilai ini ada. Nah, dimana kita juga menginginkan supaya nilai ini positif, yang mana kita tahu untuk E kurang dari V0, maka kalau E kurang V, maka ini nilainya akan negatif. Tapi kita menginginkan nilai ini positif, sehingga ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan, berarti menjadi min H bar kuadrat per 2M B kuadrat Cx per Bx kuadrat, nah ini ditambah, nah ini menjadi V min E Cx sama dengan 0. Nah, selanjutnya jika kita kalikan dengan min H bar kuadrat per 2M, berarti ini kita kalikan dengan, jangan lupa minnya, berarti ini menjadi D kuadrat Cx Dx kuadrat. Nah, ini menjadi min, karena ini kita kalikan dengan min, ini menjadi 2M V0 ya maksudnya, ini dikurang E per H bar kuadrat, ini Cx sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa misalkan, maka nilai 2M dikali V0 min E per H bar kuadrat ini sama dengan, nah ini kita buat, ini karena ini semua konstanta, makin K2
pangkat 2. Maka dari sini kita bisa tuliskan persamaannya menjadi D kuadrat CX per DX kuadrat min menjadi K2 kuadrat X ini sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, di sini kita misalkan lagi D per X sama dengan D, maka di sini kita punya D kuadrat CX min K2 kuadrat CX ini sama dengan 0, maka CX kali D kuadrat min K2 kuadrat ini sama dengan 0. Maka dari sini karena CX tidak mungkin sama dengan 0, maka D kuadrat ini sama dengan K2 kuadrat. Berarti D dengan plus minus K2. Nah, kalau begitu seperti sama seperti sebelumnya, maka di sini dx ini sama dengan plus minus K2. Nah, ini kita geser saja. Nah, ini kita kalikan dengan CX pada kedua ruas. Nah, kemudian kita pindahkan yang sini menjadi D CX per CX ini sama dengan plus minus K2 dx. Kita integralkan ini yang terhadap CX ini terhadap X, maka di sini kita punya ln CX plus tadi kalau C1 maka kita anggap di sini D1, kemudian ini berarti menjadi plus minus K2 X plus D2. Nah, dengan cara yang sama ini pindah ke sini, ini konstanta pindah di ln sama dengan plus minus K2X plus D, di mana D di sini konstanta, berarti CX sama dengan E pangkat plus minus K2X plus D. Berarti di sini CX ini sama dengan E pangkat D kali E pangkat plus minus K2X, maka karena E pangkat D ini konstanta pangkat konstanta pasti konstanta, berarti ini kita anggap sebagai B yang konstanta juga. Ini K2X. Nah, ini ada plus minus, berarti CX ini sama dengan B1 E pangkat K2X plus B2 ini E pangkat min. Kita geser pangkat min K2X. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan, maka kalau yang tadi ini adalah persamaan gelombang datang, maka ini adalah persamaan gelombang untuk yang diteruskan atau transmisi. Nah, ini kita tulis sebagai C2X sama dengan B1 E pangkat K2X tambah B2 E pangkat min K2X. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa hampir semua di persamaan gelombangnya, baik C1 maupun C2, ada pangkatnya negatif maupun yang pangkatnya positif. Yang pangkatnya positif itu bisa kita anggap sebagai dia arah rambatnya ke arah penjalarannya, arah perambatannya benar ke kanan, atau diteruskan, atau di dengan gelombang datangnya, kemudian ke kiri itu yang dipantulkan. Nah, karena kasus ini E kurang dari V0, kasus E kurang dari V0 ini menurut fisika klasik, maka seharusnya tidak ada gelombang yang diteruskan, artinya semuanya dipantulkan. Oleh karena itu kita bisa menganggap bahwa di sini bagian yang min bagian K2X ya yang diteruskan ini tidak ada. Nah, ini nilainya berarti B1 sama dengan 0. Nah, kalau begitu kita bisa tulis ulang, berarti si 1X-nya ini berarti lengkap seperti di sini. Kemudian kita letakkan di bawah. Sedangkan untuk si 2X-nya ini kita ambil yang negatif. Nah, ini si 2X-nya. Kita tulis si 2X. Nah, selanjutnya kita bisa mencari koefisien refleksi dan transmisi, yang mana persamaannya adalah R atau koefisien refleksi ini adalah flux dari gelombang yang direfleksikan dibagi dengan flux dari gelombang yang datang, kemudian transmisi ini dengan cara yang sama. Nah, bagian T ini ada bagian transmisinya. Nah, kalau kita lihat di sini
ini adalah yang datang, kemudian ini adalah yang dipantulkan, yang ini adalah yang ditransmisikan. Bar, tidak pakai min, per 2M, kemudian ini kita kalikan dengan persamaan gelombangnya, dikalikan turunan persamaan gelombang yang konjugat, ini per dx, kemudian dikurang persamaan gelombang konjugatnya dikalikan dengan turunan per persamaan gelombangnya. Nah, ini kita buat sebagai seperti ini. Nah, yang pertama karena di sini ada R, I, dan T, maka kita bisa tuliskan ini adalah bagian I atau insiden datang, gelombang datang, kemudian ini pangkat negatif berarti refleksi, ini R. Nah, yang ini karena setelah melewati potensial batas, ini arah dengan gelombang datang, nah ini adalah yang ditransmisikan. Kita bisa cari satu per satu. Yang pertama, kita cari berarti flux untuk yang gelombang datang, berarti J I X ini sama dengan I bar per 2M. Kemudian ini kita kalikan, berarti kan yang A1 E pangkat I K1X. Nah, ini kita kalikan turunannya. Nah, untuk bagian konjugat berarti ini A1 menjadi A1 star. Kemudian E-nya, nah karena ini ada imajiner berarti ini menjadi sekawan ya, berarti ini menjadi min IK1X per DX. Kemudian dikurangkan dengan persamaan konjugatnya ini menjadi A1 star E min IK1X per tidak pakai per. Ini kita kalikan dengan persamaan gelombang A1 E pangkat IK1X per DX. Nah, ini kita beri kurung kotak. Nah, ini kita kerjakan. Maka ini menjadi seperti biasa I per 2M, ini konstanta kita keluar. Nah, ini depan tetap sama A1E IK1X. Nah, ini karena ini konstanta berarti ini A1 star. Nah, kemudian ini E pangkat min, kita turunkan terhadap X, berarti keluar min IK1-nya, kemudian tetap ini menjadi E pangkat min IK1X. Kemudian untuk bagian sini, suku keduanya ini tetap A1 star E pangkat min IK1X. Nah, yang ini menjadi ini kali A1, kemudian terhadap X berarti keluar IK1-nya, ini E pangkat IK1X. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tuliskan ini I bar per 2M. Ini, nah ini A1 kali A1 star, ini kita bisa tuliskan sebagai nilai panjang atau besar modulus A1 kuadrat. Nah, kemudian jangan lupa ada min IK1, kemudian ini E pangkat positif tambah E pangkat dikali E pangkat negatif, berarti ini E pangkat 0 alias menjadi 1. Kemudian dikurangkan, nah ini dengan cara yang sama. Untuk bagian ini A1 star kali A1 berarti menjadi modulus atau mutlak A1 kuadrat, ini dikali IK1, kemudian ini E pangkat 0 berarti kali 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, karena ini sukunya sama, ini min IK1, ini min IK1 lagi, berarti ini menjadi I bar per 2M per, nah ini berarti menjadi 2. Nah, seperti ini. Kemudian dikali dengan IK1. Nah, kalau kita perhatikan, ini nanti coret 2 dengan 2. Kemudian I dikali I. Kita ingat I sama dengan akar. Min 1. Ini harusnya min 2. Nah, ini akan min 1. Berarti ini I kali I. Itu min 1 kali. Min 1 lagi di depannya. Berarti menjadi positif. Berarti ini menjadi A bar per M. Kemudian dikali ini K1 kita taruh luar, kemudian kita kalikan dengan A1
kuadrat. Nah, inilah flux untuk yang gelombang datang ya. Dan dengan cara yang sama kita cari flux untuk gelombang pantulnya, gelombang pantulnya berarti J2. Berarti ini dengan cara yang sama J2X ini sama dengan IH bar per 2M. Ini kita kalikan dengan Si, atau kita langsung saja kita kalikan dengan A2, ini E pangkat min IK1 ya ke 1X, ini D A2 star E pangkat positif IK1X per DX. Ini kita kurangkan dengan A2 star E pangkat IK1X, kemudian kita kalikan dengan D, ini A2 E pangkat min IK1X per DX. Nah, kita operasikan, maka kita dapat di sini ini IH bar per 2M, kemudian ini dengan cara yang sama, ini A2 E pangkat min IK1X. Nah, ini kita kalikan dengan A2 star, karena ini konstanta keluar. Nah, ini kita turunkan ke X, berarti IK1X. Nah, ini dikalikan E pangkat IK1X. Kemudian ini kita kurangkan dengan A2 star E pangkat IK1X. Nah, ini kita kalikan dengan A2, ini turun min IK1X kalikan dengan E pangkat min IK1X. Nah, dengan cara yang sama berarti ini kita dapat IH bar per 2M. Ini A2 kali A2, maka ini seperti ini. Kemudian ini ada IK1X, berarti IK1X. Nah, kemudian ini ada E pangkat negatif, ini pangkat positif, pangkatnya sama, berarti ini kita kalikan dengan 1, dikurang ini A2 pangkat 2, A2 star kali A2, kemudian ini kita kalikan dengan min IK1X, kemudian ini kita kalikan dengan 1, karena di sini pasti ada yang sama E pangkat positif, ini E pangkat negatif. Nah, selanjutnya di sini ini min ketemu min berarti plus, berarti ini menjadi IH bar per 2M, ini menjadi A2 kuadrat, kemudian kita kalikan dengan ini positif, kemudian karena ini sama suku pertama dan suku kedua, berarti kita kalikan dengan 2 kali IK1. Nah, kemudian ini tidak pakai X, mohon maaf, jadi ini harusnya ini diturunkan X-nya tidak ada, kemudian di bagian sini juga tidak ada, bagian sini tidak ada, bagian sini tidak ada. Nah, tadi ada salah tulis, jadi ini harusnya IK1 biasa. Nah, ini kita biarkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada 2 bisa dicoret. Ups. 2 dengan 2 bisa dicoret, kemudian I kali I itu seperti tadi itu min 1. Nah, di sini kita dapat nilainya. Nah, ini nilainya berarti ini menjadi min, karena I kali I itu min, kemudian H bar per 2M. Nah, ini K1 kali A2 kuadrat. Nah, ini ada nilai negatif. Dari saya pribadi, menurut saya, karena ini arahnya ke arah yang berlawanan, nah ini bisa diabaikan dengan minatnya hanya menunjukkan arah, maka ini kita bisa anggap nilai J2-nya, itu kita ambil positifnya, yaitu A bar per 2M K1 dikali A2 kuadrat. Nah, ini untuk J2X ya. Kemudian untuk kita cari JT-nya. Nah, ini ada tadi salah tulis, jadi ini seharusnya bukan per 2M tapi yang per M, karena 2 dan 2 habis dicoret. Nah, kemudian dengan cara yang sama, berarti JT ini sama dengan I A bar per 2M, kemudian ini berarti ini B2, E pangkat min
K2X kemudian kali turunan. Nah, kita perhatikan di sini tidak ada bagian imajiner, artinya ini berarti komponen bilangan real semua. Conjugate dari bilangan real ya, bilangan real itu sendiri. Maka ini B2 E pangkat min min K2X, bukan plus K2X. Ini BX, ini dikurang B2E min K2X dikali B2E min K2X per DX. Nah, ini kita kurung kotak. Kemudian kita hitung, maka ini I habar per 2M. Maka ini turunannya B2 ini tetap E min K2X dikali B2 ini kali min K2. Kemudian ini kita kalikan dengan E pangkat min K2X. Kemudian ini dikurang B2E min K2X, ini keluar B-nya, B2-nya, kemudian ini kali min K2, kemudian E pangkat min K2X. Nah, ini kita perhatikan I habar per 2M, maka ini ada B2 kuadrat, kemudian ini ada min K2, E pangkat min 2K2X, kurang B2 kuadrat min K2, ini E pangkat min 2K2X. Nah, kita perhatikan baik suku yang ini maupun suku yang ini adalah sama, sehingga kalau kita kurangkan hasilnya adalah 0. Nah, kita udah dapat JT-nya, berarti kita bisa tulis R, atau kita copy paste saja. Nah, ini koefisien pantul dan transmisinya, maka ini sama dengan H bar per M K1 ini A2 kuadrat per H bar per M K1 A1 kuadrat. Nah, ini sama dengan ininya semua bisa dicoret, yang bagian depan, maka misalkan A2 kuadrat per A1 kuadrat, ini untuk yang R. Kemudian untuk T-nya jelas ini nilainya sama dengan ini 0 H bar per M K1 A1 kuadrat, maka ini nilainya sama dengan 0. Seperti untuk kasus ini, maka gelombang 100% dipantulkan. Sekarang kita akan buktikan apakah benar gelombang dipantulkan. Maka kalau ini 100% dipantulkan, maka nilai R ini sama dengan 1. Tapi ini seharusnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan buktikan lewat kita ingin cari nilai A1, koefisien A1, A2, serta B1-nya. Nah, kita tulis, berarti di sini mencari koefisien dari persamaan, yaitu A1, A2, B1. Nah, di sini kalau kita buat gambarnya, kalau kita plot ke dalam suatu bidang, kalau ini kita buat, nah, kalau kita tulis ulang persamaan gelombangnya, kalau kita ingin plot bentuk persamaan gelombangnya, maka ini adalah C, kemudian ini X. Nah, kita perhatikan bagian pangkat I, E pangkat I, ini adalah bentuk Euler. Jadi kalau kita punya E pangkat I theta, ini sebenarnya sama kalau kita punya A pangkat E pangkat theta, berarti E cos theta plus I sin theta. Nah, ini adalah bentuk persamaan trigonometri, berarti ini bentuknya adalah persamaan sinusoidal, sedangkan ini adalah pangkat eksponensial dengan pangkat negatif. Nah, berarti ini kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ini bentuk sinusoidal. Kemudian ketika di sini, nah ini bentuknya adalah eksponensial negatif, berarti bentuk dasarnya seperti ini. Maka ini bentuknya seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini, kalau kita lihat, maka posisinya berarti ini berlaku hubungan kontinuitas. Yang pertama, C1X. Ini C1, bukan C1X, lebih tepatnya C1 saat nilai X-nya itu 0, ini sama dengan C2 saat nilai X-nya sama dengan 0.
Nah, ketika kita masukkan ke persamaan ini E pangkat 01, E pangkat 01, ini E pangkat 01, berarti A1 tambah A2 ini sama dengan B1. Kemudian yang kedua, kita perhatikan turunan pertamanya, berarti kan ya, turunan pertama adalah gradient garis singgung, maka ini kalau kita buat garis singgung, nah ini nilainya sama baik untuk persamaan 1 ataupun persamaan 2, berarti si 1 sen 0 sama dengan si 2 aksen 0. Nah, ini kita turunkan, berarti ini IK1 A, kemudian ini A1, ini E pangkat 0, ditambah yang ini min IK1, berarti ini min IK1 A2, ini E pangkat 0, ini sama dengan, nah turunan ini, berarti ini min K2, min K2, ini B2 E pangkat 0, berarti ini menjadi IK1 A1 dikurang A2 ini sama dengan min K2 ini B2. Nah, kita punya hubungan kontinuitas sebagai berikut. Kalau supaya ini minnya hilang, ini kita bagi dengan negatif, maka ini B touch, ini K2B2, ini sama dengan IK1, nah ini A2 min A1. Nah, ini kalau kita substitusikan, ini B2, mohon maaf. Nah, kalau begitu ini kita bisa substitusikan, maka kalau kita buat di samping, maka K2, B2 yang adalah A1 tambah A2, ini I K1, A2 dikurang A1. Ini bisa kita nyatakan, ini menjadi K2 A1 tambah K2 A2, ini sama dengan I K1 A2 dikurang IK1 A1. Kita kumpulkan. Ini untuk K1, untuk K2 nya di sebelah kiri saja. Maka kita punya A2 yaitu K2 dikurang IK1, ini sama dengan, berarti ini K1 di sini min IK1, ini K, berarti pindah, ini menjadi plus K2. Nah, ini kemudian ini dikali dengan A1, berarti ini A2 sama dengan min IK1 plus K2 per K2 min IK1 kali A1, atau supaya minnya hilang, berarti ini A2 ini sama dengan IK1 plus K2 per, ini menjadi IK1, ini kali min, berarti ini min K2 A2 atau A1. Nah, kita dapat hubungan A2 dengan A1. Kemudian kita ingin cari B2, berarti kita dari sini kita bisa tulis, maka A2 sama dengan B2 dikurang A1. Maka dari sini kita substitusikan ke sini. Nah, kita punya IK1 dikali B2 min A1 berarti min 2A1 sama dengan K2 B2. Maka ini IK1 B2 min IK1 2A1 yang sama dengan K2B2. Nah, ini A1 ini kita pindahkan ke kanan menjadi IK1 2 IK1 A1, ini menjadi IK1 min K2 B2. Maka B2 ini sama dengan 2 I1 per IK1 min K2 kali A1. Nah, ini kita berhasil menyatakan ini semua. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan.
berarti kita sudah berhasil menemukan koefisien refleksi, koefisien transmisi, kemudian koefisien persamaan A2, B1 dalam A1. Baik, kemudian untuk tugas tahun tertulis bagian 2-nya, bagian nomor rounding method, ini kodenya sudah saya buat seperti ini. Kemudian di sini nih lihat grafiknya, maka ketika di run mapnya, maka memberikan hasil seperti ini. Ini ada sebuah elips, kemudian ini kita tarik, ini didapat yang diinginkan. Jadi nilai perpotongannya di sini ada di titik 1,7,1, yang di sini itu ada titik 4,5 dan 5,6. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.